Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tifa Almadina Permana dari S1 Keperawatan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai menstruasi. Yang pertama ada pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih menstruasi itu? Nah, menstruasi itu adalah pendarahan secara periodik dan siklik dari uterus yang disertai pelepasan endometrium pada saat ovum tidak dibuahi. Nah, pada umumnya siklus menstruasi ini terjadi setiap 28 hari. Nah, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan siklus dan pola menstruasi ini menjadi tidak teratur, yaitu yang pertama ada kondisi hormonal belum stabil, yang kedua kondisi fisik terganggu, yang ketiga kondisi psikis terganggu, yang keempat kurangnya asupan gizi, dan yang kelima sudah pasti hamil. Yang kedua siklus. Nah, menstruasi juga itu ada siklusnya loh. Nah, menstruasi siklus itu dikelompokkan menjadi 4 fase, yaitu yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi, yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat ada fase pasca ovulasi. Yang pertama, fase menstruasi dulu ya. Nah, fase menstruasi ini terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sperma. Nah, sehingga korpus luteum akan menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Nah, turunnya kadar estrogen dan progesteron itu menyebabkan lepasnya ovum dari dinding uterus yang menebal atau endometrium. Nah, lepasnya ovum ini menyebabkan endometrium sobek atau meluruh sehingga dindingnya menjadi tipis. Selanjutnya itu fase praovulasi. Nah, pada fase ini FSH dan LH itu merangsang sel-sel folikel untuk menghasilkan estrogen dan progesteron. Nah, kedua hormon ini diperlukan untuk merangsang pertumbuhan endometrium yang luruh pada waktu menstruasi kembali menebal. Selanjutnya ada fase ovulasi. Nah, pada saat mendekati fase ovulasi ini atau mendekati hari ke-14 terjadi perubahan produksi hormon, produksi estrogen yang tinggi dapat menghambat FSH dan memacu produksi LH. Nah, akibatnya itu sel telur menjadi matang dan memicu terjadinya ovulasi. Lalu selanjutnya ada fase pasca ovulasi. Nah, fase ini tuh berlangsung dari hari ke-15 sampai dengan hari ke-28. Nah, pada saat itu LH itu akan merangsang korpus luteum untuk menghasilkan estrogen, hormon estrogen dan progesteron. Nah, dalam fase ini itu peranan progesteron itu apa sih? Nah, peranannya itu lebih dominan dibandingkan estrogen. Produksi progesteron oleh korpus luteum menyebabkan endometrium menjadi tebal dan uterus menyekresi lendir. Pada saat itu endometrium ini siap menerima penanaman embrio. Selanjutnya itu jika tidak terjadi pembuahan, si korpus luteum akan berdegenerasi menjadi korpus albicans. Nah, korpus luteum yang tidak berfungsi menyebabkan kadar estrogen dan progesteron itu menurun. Keadaan demikian menyebabkan produksi FSH dan LH itu naik secara bertahap. Dengan demikian, fase pasca ovulasi sudah berlanjut ke fase menstruasi. Berikutnya membentuk daur menstruasi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.